Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ziadatul Fitri SPD, calon guru penggerak angkatan 10, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional. Terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Tumiem MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Untung Sudianto SPD. Kesimpulan dari materi ini yaitu tentang pembelajaran sosial emosional adalah seorang guru perlu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis atau well-being, sehingga seluruh individu sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal melalui pembelajaran dengan mempraktikkan konsep kesadaran penuh atau mindfulness dan mengimplementasikan 5 KSE yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar, dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Lalu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama adalah modul filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak, yang keempat budaya positif, dan yang kelima pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah pembelajaran sosial emosional. Untuk modul yang pertama yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mendampingi murid di sekolah sepanjang hari, kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Untuk modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Sesuai dengan nilai dan perannya, seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman, secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis. Untuk modul selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Seorang guru perlu memahami visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah dengan menetapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, pembelajaran sosial emosional sangat erat hubungannya dengan budaya positif di sekolah. Hal ini terwujud dari upaya guru menumbuhkan lingkungan yang positif, menyusun strategi yang dapat menumbuhkan lingkungan yang positif, dan penerapan disiplin. Dan untuk modul selanjutnya yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan dan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan potensinya. Jadi, semua modul saling terkait untuk terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam koneksi antar materi ini, ada pertanyaan pemantik.
Yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran di sekolah bertujuan untuk mencapai perkembangan anak secara pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan capaian perkembangan yang telah ditentukan. Sehingga saya merancang pembelajaran dalam lingkup pengetahuan dan keterampilan secara akademik saja, dan perkembangan perilaku anak hanya melalui pembiasaan sehari-hari. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional bisa dilakukan melalui penerapan pembelajaran kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab yang merupakan kompetensi sosial emosional. Untuk pertanyaan pemantik selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk yang kedua adalah menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik STOP atau relaksi atau teknik lainnya. Pelajaran selanjutnya adalah mengimplementasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas dan di lingkungan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, terintegrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sosial di sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Untuk pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, berkaitan dengan nomor kedua atau yang sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah, yang pertama, bagi murid-murid, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional secara eksplisit dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk yang kedua adalah menerapkan pembelajaran sosial emosional secara integrasi melalui praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan peserta didik secara aktif, dan penutupan secara optimistik. Untuk yang ketiganya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui penerapan sosial emosional anak melalui interaksi guru dan peserta didik. Bagi rekan sejawat, saya akan melakukan melalui penguatan kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan cara menjadi model atau teladan bagi rekan di sekolah. Belajar dengan berbagai praktik baik dengan cara membiasakan merefleksikan KSE pribadi, berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat kesepakatan bersama, saling membuat komunitas belajar, dan membuat sistem monitoring rekan sejawat. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.